Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi GKI Palembang. Nah, pada pagi ini kita merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhanlah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh hidup dalam setiap kehidupan kami, Allah yang terus campur tangan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami belum semuanya merupakan kekudusan seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Tetapi dalam hidup kami inilah proses dan perjalanan bagaimana kami harus menuju kesempurnaan yang seperti Engkau yang adalah sempurna itu. Dan biarlah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan terus menyerahkan setiap hidup kami, khususnya untuk hari ini. Biarlah sepanjang aktivitas kami hari ini terus boleh mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Terpujilah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, renungan kita terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tetapi seperti biasa saya tidak akan membacakan keseluruhan bagian dari firman Tuhan ini. Namun nanti di dalamnya kita akan membaca beberapa ayat yang berhubungan dengan renungan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, saya akan mengatakan demikian, bahwa dalam kehidupan kita tidak dapat memungkiri bahwa dunia tempat kita berpijak pada saat ini menyediakan begitu banyak fasilitas, banyak hal yang boleh kita pertimbangkan dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang menjanjikan masa depan sampai yang menjanjikan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Bahkan ada fasilitas-fasilitas penuh godaan sehingga manusia tergoda untuk melampiaskan hawa nafsunya. Nah, dalam kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk anak-anak Tuhan mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan, namun bukan berarti kita tidak mampu mempertahankan kekudusan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Allah memanggil kita untuk hidup yang kudus dan bukan yang cemar. Jika kita baca dalam ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-7. Menolak hidup yang berkenan kepada Tuhan itu sama saja dengan kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita baca dalam ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Pada pasal-pasal sebelumnya Paulus telah memuji jemaat Tesalonika untuk kesetiaan dan ketekunan mereka dalam menghadapi kehidupan Kristen mereka. Pujian yang sangat baik yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pada bagian ini Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melaksanakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus kemudian memaparkan apa kehendak Tuhan bagi mereka. Di sini ada 4 paparan yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, pengudusan dan menjauhi pencabulan diwujudkan dengan pernikahan yang monogamis dan terhormat yang terdapat dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan membacakannya demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu yang kedua, pemaparan yang kedua yaitu memperlakukan saudaranya dengan baik dan tidak menipunya, yang tertulis dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Lalu hal yang ketiga yang dipaparkan oleh Paulus adalah hidup mempraktikkan kasih
yang terdapat dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan yang keempat, hidup dengan baik, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan rajin, yang terdapat dalam ayat yang ke-11, sehingga orang luar menilai mereka sebagai terhormat, terdapat dalam ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Memang menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu pastilah bertentangan dengan hidup bebas, hidup yang sesuka-suka kita untuk berbuat apa saja, termasuk dosa di dalamnya. Hal ini tidak mudah, saudara. Tetapi Allah sudah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita masing-masing, setiap anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah dan mengikut jalan dan meninggalkan jalan dunia ini. Ini hal yang perlu kita sadari dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi demikian. Pada sebuah kota, dalam 1 tahun sekali presiden itu memberikan anugerah adipura kepada kota yang dinilai bersih. Kota yang bersih dan yang ditata dengan baik pastilah merupakan kota yang nyaman untuk didiami. Beda halnya dengan kota yang jorok, yang tatanannya semrawut. Pasti tidak akan membuat orang merasa betah tinggal di dalam kota itu sendiri. Secara terbatas, kekudusan itu dapat digambarkan seperti kebersihan. Hanya kini kita berbicara bukan tentang kebersihan secara fisik, tetapi secara moral. Orang Kristen itu harus memiliki hidup nikah yang kudus di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, dan hidup sehari-hari yang tulus di dalam ayat yang keenam. Hidup kudus adalah akibat dari mengalami panggilan Allah yang kudus dan didiami oleh Roh yang kudus itu. Dua hal yang dapat kita renungkan dari renungan pagi kita pada saat ini adalah, yang pertama, tidak ada hal yang lebih memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan orang percaya selain hidup yang kudus dan penuh kasih. Lalu yang kedua, kalau anak-anak Tuhan gaya hidupnya sama dengan gaya hidup manusia berdosa, bagaimanakah gereja dapat menjadi saksi Kristus bagi dunia ini? Mari kita renungkan kedua hal ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus meneguhkan, menguatkan kita, dan menumbuhkan iman kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini Paulus kembali telah mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-umat pilihan Tuhan, umat kudus yang telah Tuhan pilih, sehingga dalam kehidupan kami juga boleh menunjukkan kekudusan itu bagi setiap sesama kami, bahkan mereka yang belum percaya pada Tuhan. Dan dengan hal ini, maka kemuliaan Tuhan boleh terpancarkan melalui setiap kami yang melakukan kekudusan di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah segala manusia yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Dan melalui hal ini, kemuliaan Tuhan terpancarkan. Dan biarlah mereka boleh mengenal Tuhan melalui setiap masing-masing kami yang adalah manusia pilihan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.